Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, sir. How are you this morning? I'm fine. I'm fine too. I'm good. You really fine? Yes. No problem? No. You can study? Yes. Have you had your breakfast? Yes. As then you have had your breakfast because it will lead you out. Kamu harus sarapan ya, ya sehat. If you are healthy, you can study. Ya, kalau sehat bisa belajar dengan Baik. baik. Ini kelasnya bagaimana ini? Sudah bersih? Sudah. Sudah bersih semua ya? Oke. Sebelum kita belajar, mari berdoa dulu. Mari kita to lead the prayer. Come on. Get ready. Before study, let's pray together. Give greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. I would like to check your attendance. Say present if you are here and say absent if your friend not here. If the reason say without permission or difference. Present kalau hadir, katakan absent kalau tidak hadir. Alasan sakit apa dan Z. Adib, Present, sir. Afan, Present. Anis, Present, sir. Baiti, Present, sir. Balkis, Present, sir. Candi, Present, sir. Kareza, Present, sir. Chelsea, Present, sir. Cindy, Present, sir. Bila, Present, sir. Dwi Elhizer, Present, sir. Alicia, Present, sir. Febri, Present, sir. Yersa, Present, sir. Gian, Present, sir. Gia Zara, Present, sir. Inaria, Present, sir. Irene, Present, sir. Lorenza, Present, sir. Media Namelur, Present, sir. Nabila, Present, sir. Nabi, Present, sir. Nasha, Present, sir. Nelsa, Present, sir. Rara, Present, sir. Danzila, Present. Tri Handoyo, Present, sir. Tina, Tirika, Yeni, Present, sir. Zakira. They are all present. Good. Bagus. Hadir ya. What's name? Prepare yourself to start. Siapkan diri untuk belajar ya. Ini pendidik belajar itu artinya gitu ya. Prepare your pen, prepare and read. Jelas ya. Saya membaca pada kebetulan. Okay. And we are, as usual, we are going to study in a group. Seperti biasa kita akan belajar dalam berkelompok. Jadi dalam berkelompok seperti biasa, yang depan menghadap saja ya ke belakangnya. Before we continue our study, I would like to ask you a
about our last lesson. What was our last lesson? Narrative text. You still remember about what is narrative text? The basic structure of narrative text. Well, today we are continuing our lesson. We are continuing our material of English, of studying English, with the material argumentative text. You know? Maybe you have studied it in the 10th level or 11th level. Mungkin sudah belajar di kelas 10 atau 11 ya. Di dalam pembelajaran ini, tujuan daripada kalian belajar ini, kalian harus mengetahui apa itu naratif teks, susunannya, kalimat-kalimat apa, kebahasaannya, dan juga kalian nanti akan mengidentifikasi isi dari teks argumen. Kita akan belajar hari ini dengan menggunakan model discovery learning. Ya, karena kita belajar itu ya, discovery learning. Well, student, we start study as usual seperti biasa. If you want to study something, what are in your mind? Apa yang akan kita pasti ada kan? Ada. Yang membuat kita mengerti akan belajar ini. Okay, group one. What is the argument? Okay, what is the argument? What is an argumentative text? Like this? Yes. Okay. What else? How about you? Okay, group 2. Oh, sorry. I give you grade for group 1, 100. I prepare a paper of your activity. Saya sudah siapkan montor aktivitasmu ya. What is the purpose of argumentative text? What is the purpose? Apa tujuan ini? Okay. What is the purpose? What is the purpose? Like this, seperti ini. Of argumentative Of argumentative text. Like this, seperti ini. Okay. What else? Apa lagi? Yang biasanya ada dalam benak kita ya, yang membuat kita mengerti akan pelajaran ini. Ya, oke. Group 3. What is the general structure of argumentative text? What is susunannya ya? What is the generic structure of argument like this please. Yes. Okay, group 5. Oh, I'm leaving. I forgot. This one group 2 ya, 100 and then 3, 100. Okay, yeah. Group 6 ya. What is the definition of argumentative text? Yeah. What is the language? What ya? Okay. Kebahasaannya ya. What are ya? What are the language feature of argumentative text? Okay. One more. Apa lagi? Ya, oke. Group. An example of argumentative Sorry. text. Group what? Group Right. 5. Yeah. Right. 5 ya. 100. Oke. Next. Give an example of
Oh. Dative tense. Oke. Jadi maksudnya begini. Apa contohnya ya? What are the example of argumentative tense? Ya, sudah cukup ya. Ini sudah bisa membuatmu paham tentang saya. Sudah? Sudah ya? Sekarang coba kalian cari apa jawabannya. Coba cari. You can consult your, bisa pakai apa? HP ya. Bisa pakai buku di buku halaman 44 and 45. Halaman 44 dan halaman 45. I give you 5 minutes. 5 until 10 minutes. 5 sampai 10 menit ya. What is an argumentative tense? Oke. Sudah ada yang bisa? Ya, cari lagi ya. Number 1. Ya, group 4. Group 4. Number 1. Write your answer. Ya, right, please. Nah, semua nulis ya. Yang ini semua nulis, jadi kalian punya catatan ya. Tapi tunggu dulu, kita diskusikan dulu apa sudah benar hasilnya apa belum. Kalau sudah benar baru ditulis. Jadi catatan ya. Di ada grup yang lain, silakan please find the answer of the question number 2, 3, 4, and 5. Ya, ya ini ada. Do you have good marker? Please speak up. Okay. Number 3. Number 2. Okay. Oh, something wrong. Five, sir. No. Five, sir. Tunggu teman ya. Wrong. Something wrong. Number 5. Number 5. Okay. What number below? Number 5. Number 4. Okay. Wait your pen. Tunggu temannya ya, because we have only 2 answers. Okay. Lihat dulu, kita lihat dulu. Argumentative tense is a type of writing that presents the author opinion or extreme point example order to convince the reader. Okay, that's right. Okay, that's right. Silakan tulis ini ya, semuanya nulis ya. What group? 4. 4, 100 again. Okay. Sorry. Yang 6. Sudah ada? Belum. Oh, belum dikasih sini. Sini. Ya, tadi. 100. Okay. Number 3. This one number 3.
what is the generic structure of argumentative text? Apa susunannya? A thesis, statement, argument, and conclusion that restate, ya? Restate. Restate. Restate their position. Okay, it's right. What good? 3. 100 again. Ya. Okay. Silakan di sini ya. Please write in your notebook. Jadi catatan kalian ya. Ya, oke. Fine. You what number? 4. Fine. The purpose of argumentative text is to explain an opinion so that the reader is influenced. Explain or to pursue, ya. Nah, untuk mempengaruhi ya. Oke, this one. Okay. Silakan tulis. Good. Silakan tulis. 100 again. Nah, sambil nulis, silakan ditulis. Jawaban yang sudah benar. Stating opinion. Okay, this one is okay. Benar ya, silakan tulis juga ini. Example argumentative text, contohnya newspaper editorial is okay, academic essay is okay, political speech okay, letter to editor, ya book of film review. Well, student, you may write this one, and you know that it will make you understand about argumentasi. Ini akan membuat kalian mengerti akan argumentasi. Terutama perhatikan yang nomor 3. Kalau kalian mau membuat argumentatif text, you must take thesis first. Kemudian argument and conclusion. Misal, contoh saja misalnya, kalian bikin ada argumen bahwa anak-anak SMA 1 Ragunan ini sudah pintar berbahasa Inggris. Nah, itu tesisnya gitu ya. Ini sederhana saja ya. The student of SMA Negeri 1 Ragunan can speak English, dapat berbahasa Inggris. Pasti orang nanya kan, apa buktinya? Nah, kita nyatakan tadi yang selama menjadi tesis, kalian harus membuat argumen. Setiap kali ada lomba storytelling, mereka menjadi juara, walaupun dari 1, 2, atau 3. Yang kedua, saya mendengar sendiri dan melihat sendiri anak-anak di SMA 1 Ragunan berbicara berbahasa Inggris di antara teman-temannya. Kan argumen kedua kan? Sehingga cukup menguatkan
tesis ini tadi argumen itu, baru nanti dibuat kesimpulan dari pernyataan ini dan argumen. Misalnya conclusionnya anak-anak SMA Negeri 1 berdasarkan argumen-argumen yang diberikan tadi, anak-anak SMA Negeri 1 Lamongan itu benar telah mampu berbahasa Inggris. Jadi kalau dibuat mungkin begini, kalau dibuat nah ini paragraf 1 ini tesis ya, nanti kalau digambarkan ini argumen ini bisa lebih dari satu argumen dan terakhir kesimpulan. Ini conclusion. Nah ini yang paling penting. Kalian belajar, you study argumentative that you must be able to write. Kamu harus mampu nanti menulisnya. Nanti di pembelajaran ketiga dan keempat gitu ya. Kita sedang memahami dulu ya. Nah ini gambarannya nanti kalau kita menulis argumentatif. Rasanya cukup pemahamannya. Kita aplikasikan apa yang kau pahami tadi ya. Kita aplikasikan, tugas kalian berdiskusi, mengidentifikasi mana tesis, mana argumen, mana konklusi, kemudian mana pernyataan atau kalimat yang menyatakan pendapat. Oke? Itu dulu yang pertama ya. Karena kan kalian tadi kan mengatakan bahwa susunannya ini, language feature-nya ini, ada starting point, kita buktikan nanti ya. Contohnya, kita lihat teks. Coba, ini ada teks, kalian tentukan, sudah ada pertanyaannya. Diskusikan dengan temannya ya. This discussion with your friend, identify which one is thesis, which one is argument, and which one is conclusion. Okay? Silakan, buka artinya boleh kalau ada yang ragu. Let the example of argumentative text. The text talk about Arabic ya, plastik ya, about plastik, tentang sampah plastik gitu ya. Ya. Nah, oke. Sudah diamati? Sudah? Sudah ditinjau pakai HP-nya tadi ya? Oke. Based on the text, berdasarkan teks itu, kita lihat. Tadi kan kita tanya ini, tesis, argumen. Coba kita lihat di teks itu. Mana, which one is tesis? What paragraph? Paragraph 1. Kalimatnya yang mana? The rampant use of plastic has become a global. Nah, jadi itu apa tambahan opini saya ya. Nah, kemudian tadi argumen. Nah, ada argumen. Nah, ini banyak ini. Apa paragrafnya? Yang mana? Which one is argument? Paragraph 2, 3, and 4. Very good. Sudah paham ya? Ya. Terus kita lihat lagi conclusion-nya berarti 5.
Faham? Jelas paragraf. Bagusnya di paragraf terakhir. Now, what are the stating opinion of the text? Pernyataan, kan tadi kebahasaannya katanya ada salah satunya stating opinion. Yang mana? Ya, hampir semuanya ya, kecuali di paragraf ke-5 kan. Ya, tesis itu pendapat juga ya. Pendapat, tapi pendapat nanti dikuatkan. Jadi dia dikuatkan dengan argumen. Argumen juga pendapat. Tapi pendapat mereka itu tidak sembarang pendapat. Dia sudah ada data atau bukti. Jadi sudah paham tentunya, sudah ya dari pemahaman kalian sebelumnya ini sudah paham ini contoh-contohnya ya, sudah ya. Nah sekarang saya minta kalian mendalami teks itu ya, apa isi teks itu ya. Nah di situ, nah ini saya kasih soalnya ya. Untuk teksnya tetap itu, tapi ada soalnya di samping. Ya, ini kalian jawab gitu ya. Akan dibaca, diidentifikasi isi dari teks itu, dan itu ada pertanyaan multiple choice dengan 5 pilihan. Setelah membaca, jawablah, ya, jawablah yang mana yang paling ke. I give you 10 minutes. Saya kasih 10 menit, cukup tak ini? Cukup ya. Nanti dikumpulkan ini ya. Silakan bekerja. Sudah di sini? Sudah ya? Ini menjadi pembelajaran ya. Belum ya? Masih ingat tadi? Masih ingat pertanyaannya? What is the main purpose of this text? Masih ingat? Jawabnya apa? C ya? C. To persuade the reader to take action against plastic pollution. Nomor 2, C. Ya, which of the following is not a recommended action in the text? Yang mana yang tidak dinyatakan dalam teks? C. Continue to use single-use plastic for convenience. Number 3, rampant. Rampant itu widespread and control. B ya. Number 4, C. Which of the following best describe the tone of the text? Urgent and persistent. Number 5, C.
Semua seperti ini. Siapa yang benar semua? Oke ya, ada beberapa saja ya. Ya bagus berarti ya. Sudah bagus pembelajarannya. Anak-anak, kalian sudah belajar memahami dan mengaplikasikannya dan sudah mengidentifikasi teks argumentatif. Ya, baik. Bagaimana setelah belajar ini? Happy? You got? Tidak. Paham nggak argumentatif? Kalau kita buatnya nanti ada bayangan gitu ya. Sayang, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, coba simpulkan dulu. Bisa nggak? Ada nggak yang bisa menyimpulkan selain grup itu? Tentang pelajaran kita hari ini bahwa argumentatif teks itu adalah susunannya, tujuannya, bisa? Argumentative text is a type of writing that presents the author opinion, and for example, in order to convince reader to. Yang paling penting ini susunannya. Jadi structure, tesis, argumen, dan conclusion. Oke, baik. Karena kalian sudah, walau tidak seluruhnya, tapi sudah dapat gambaran tentang tes adu. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan menulis. Kalian sudah tahu mungkin ya kan? Apa yang pertama akan ditulis? Dalam pembelajaran argumentasi ini kalian dirangsang untuk berpikir kan? Karena kalau membuat argumentasi itu kita harus punya pendapat yang didukung dengan argumen-argumen yang Jadi pembelajaran kita berikutnya masih tentang argumentatif teks, tapi kita ke skill menu. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama saying hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for joining this class. See you next week, and don't forget to study. Jangan lupa baca-baca di lumayan, belajar di lumayan. Dan saya ingatkan lagi minggu depan, next week we are going to study how to write argumentatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah pelajaran selanjutnya ya. Ya.